Halo teman-teman, welcome back to my YouTube channel. Jadi, di video kali ini kita akan membahas cara mengatasi rasa takut ketika baru mau membuka usaha. Nah, untuk teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya, karena subscribe itu gratis. Dan juga untuk teman-teman yang baru bergabung di channel YouTube saya, jadi di sini di channel YouTube saya ini saya membagikan pengalaman-pengalaman saya tentang usaha warung sembako, karena di sini saya adalah seorang pedagang warung sembako. Nah, tanpa berlama-lama lagi, kita langsung ke videonya. Nah, jadi pasti banyak ya di antara kita di sini yang baru mau membuka usaha, tapi pasti ada rasa kayak khawatir dan juga rasa takut. Apakah usaha yang akan dijalankan ini akan berkembang dengan baik ataukah akan mengalami bangkrut atau macet. Nah, jadi untuk teman-teman yang merasakan hal tersebut, teman-teman jangan khawatir ya, karena banyak sekali orang-orang yang merasakan hal yang sama. Namun di sini kita itu bisa melawan rasa takut atau rasa khawatir itu dengan kita menyiapkan mental, modal, dan juga waktu kita dalam membuka usaha kita. Jadi sebelum kita memulai usaha kita, yang perlu kita siapkan yaitu adalah yang pertama adalah modal, yang kedua adalah mental kita sendiri, dan yang terakhir adalah waktu kita. Jadi kalau kita mau menjadi seorang pengusaha, berarti kita itu harus mengorbankan waktu yang begitu banyak untuk mengurus usaha kita sendiri. Nah, jadi di sini mungkin ada beberapa teman juga yang kayak awalnya itu adalah seorang karyawan di suatu kantor atau perusahaan, tapi ingin membuka usahanya sendiri. Jadi mungkin belum ada pengalaman atau kayak baru mau memulai usaha tapi tidak tahu harus mulainya gimana. Nah, di sini saya sampaikan bahwa kalau misalkan teman-teman ingin untuk membuka suatu usaha atau menjadi pengusaha, maka lakukan saja. Jadi jangan kayak berpikir yang terlalu panjang, karena itu tidak akan jalan apa yang sudah kita rencanakan. Nah, jadi misalkan teman-teman berpikiran untuk mau membuka usaha warung sembako, berarti teman-teman itu harus bisa menyiapkan modal dan juga mental teman-teman. Jadi misalkan ke depan ada kayak ada masalah atau kerugian di usaha teman-teman, teman-teman itu tidak merasakan begitu stres yang kayak berkepanjangan. Jadi teman-teman itu sebelum memulai usaha, teman-teman sudah bisa harus melihat kalau misalkan risikonya berusaha atau jadi pengusaha itu apa-apa aja. Nah, di sini yang saya mau tekankan, kalau rasa takut itu pasti ada, tapi teman-teman jangan mau untuk bertahan pada situasi tersebut, karena rasa takut yang berlebihan juga kurang bagus menurut saya, karena itu akan menjadi penghambat untuk kita melanjutkan impian kita. Jadi kalau misalkan impian kita untuk menjadi seorang pengusaha, berarti kita harus memiliki tekad yang kuat untuk melanjutkan impian kita itu. Karena kalau misalkan kita hanya berpikiran untuk takut atau khawatir, maka aksi kita itu tidak akan berjalan dengan baik. Yang kedua itu karena persiapan kita itu kurang matang. Nah, jadi persiapan di sini yang tadi sudah saya sebutkan, bahwa salah satu persiapannya itu yaitu modal usaha kita. Jadi modal usaha kita itu harus kuat, dan juga mental kita juga itu kita harus pertahankan. Jadi misalkan ada apa-apa di usaha kita ke depannya, kita itu bisa menerima dengan ikhlas. Jadi setiap usaha itu pasti ada untung dan juga ruginya. Jadi bagaimana kita menanggapi itu semua. Kayak misalkan hari ini penjualan kita sedikit, pasti besok atau bulan berikutnya pasti akan lebih baik. Jadi
kita itu harus terus belajar menjadi seorang pengusaha. Jadi kayak misalkan hari ini gagal, berarti besok kita harus coba lagi, besok coba lagi, gagal lagi, coba lagi, gagal lagi, coba lagi. Jadi jadikan pengalaman kegagalan itu sebagai suatu pembelajaran. Jadi teman-teman, sukses itu tidak kita dapatkan dalam sehari, jadi butuh proses yang panjang. Nah, jadi kita sebagai pengusaha di sini juga kita itu harus banyak-banyak belajar. Jadi kita memulai usaha di sini sama sepertinya kayak kita baru mau belajar untuk mendayung sepeda. Jadi pada saat kita belajar untuk mendayung sepeda itu kan pasti kita ada jatuh, terus kita merasakan sakit, tapi kita harus bangkit lagi atau bangun lagi untuk belajar lagi. Nah, di sini kita pada saat memulai usaha kita itu kita juga melakukan hal yang sama. Jadi kalau misalkan kita baru mau membuka usaha kita dan kita mengalami kerugian atau kegagalan, kita itu harus tetap belajar untuk bangkit. Jadi jangan sampai kayak misalkan teman-teman baru mengalami kayak bangkrut, terus teman-teman langsung merasa kecewa, down, dan tidak mau bangkit lagi untuk memulai usaha lagi. Jadi jangan seperti itu teman-teman. Karena namanya pengusaha berarti kita itu harus berusaha sendiri sekuat mungkin. Makanya yang tadi sudah saya jelaskan bahwa kita kalau mau membuka usaha kita berarti kita itu harus menyiapkan modal, mental, dan juga waktu kita karena butuh pengorbanan yang sangat banyak. Jadi teman-teman, kalau kita mau membuka usaha kita sendiri, kayak misalkan kita sebelumnya adalah seorang karyawan, kita itu harus memantapkan rencana kita. Jadi kita itu harus memiliki plan A atau B gitu. Jadi misalkan kayak rencana kita yang A sudah gagal, berarti kita harus bisa memikirkan rencana kita yang B. Kalau misalkan usaha kita yang awalnya kita berpikir kalau akan lancar, tapi ternyata ada kegagalan di usaha kita tersebut. Nah, itu kita berarti kita harus bisa memikirkan rencana selanjutnya apa yang harus kita lakukan agar usaha kita itu bisa bangkit lagi. Nah, berikutnya di sini jadi misalkan teman-teman memiliki modal usaha 100 juta atau 50 juta. Terus teman-teman berpikiran untuk menggunakan 10 juta untuk membuka usaha teman-teman. Nah, jadi teman-teman itu harus bisa menyiapkan dana seikhlasnya. Kayak misalkan dari 100 juta itu teman-teman bisa ikhlaskan 10 juta. Jadi kalau misalkan ada kerugian atau kebangkrutan, teman-teman itu tidak terlalu merasa stres berkepanjangan karena masih ada uang kayak uang sisa dari 10 juta tersebut. Jadi teman-teman bisa menggunakan sisa dari 10 juta tersebut. Nah, yang berikutnya teman-teman, kalau mau membuka usaha, kalau menurut saya, nah teman-teman itu tidak usah menggunakan modal dari berhutang, apalagi berhutang ke bank, karena itu akan menyusahkan teman-teman. Ya bagus kalau misalkan usaha kita itu berjalan dengan baik dan juga lancar. Tapi kalau misalkan dalam perjalanan usaha kita itu mengalami kebangkrutan atau kerugian, maka kita yang akan merasakan kesusahan itu sendiri karena kita itu harus membayar bank atau utang kita, terus kita juga harus memikirkan caranya bagaimana untuk membangkitkan lagi usaha kita. Jadi kalau mau membuka usaha, lebih baik teman-teman itu mengumpulkan dana atau modal dulu. Jangan langsung mau berhutang untuk membuka usaha karena itu akan sangat menyulitkan kita. Nah, jadi ini khusus untuk pemula, hal-hal yang perlu diperhatikan karena mungkin pebisnis atau pengusaha besar di luar sana itu mereka tidak langsung menjadi pengusaha yang sukses seperti yang kita lihat, tapi mereka juga melalui tahap-tahap yang susah dan juga mungkin mengalami kerugian yang banyak, tapi dari situ mereka belajar sehingga menjadi orang yang sukses. Nah, di sini saya mau mengajak teman-teman, jadi mari kita belajar dari hal yang kecil, mungkin dari usaha kita seperti warung sembako yang sekarang sedang saya jalani ini. Semoga nanti ke depan usaha kita yang masih kecil bisa menjadi usaha yang besar. Sekian teman-teman dari saya, semoga video ini bermanfaat.
Kalau misalkan ada yang kurang, teman-teman bisa tambahkan di kolom komentar. Sampai jumpa di video saya selanjutnya.